Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Anak perwira menengah Polri di Medan, Sumatera Utara yang menganiaya mahasiswa dan videonya juga jadi viral di media sosial, akhirnya ditahan dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menahan ayah pelaku, polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar, lantaran membiarkan penganiayaan tersebut dan tidak berupaya melerai. Inilah video viral saat seorang anak polisi bernama Aditya Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral di Jalan Karya Dalam, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Kamis dini hari 22 Desember 2022 lalu. Penganiayaan tersebut berawal kaca spion mobil korban diduga dirusak oleh Aditya. Ken Admiral kemudian mendatangi rumah Aditya Hasibuan meminta pertanggungjawaban. Saat penganiayaan terjadi, AKBP Asirudin Hasibuan hanya menyaksikan dan tidak berbuat apa-apa. Setelah dilaporkan korban dan keluarganya, kasus yang awalnya ditangani Polrestabes Medan lalu ditarik ke Polda Sumatera Utara ini akhirnya menetapkan Aditya Hasibuan menjadi tersangka. Dalam laporannya, korban mengaku juga diancam menggunakan senjata oleh tersangka dan keluarganya. Memang ini perkara adalah perkara saling lapor. Bermula dari chattingan antara pelapor atas nama Ken Admiral dan terlapor atas nama saudara AH, yang mana pelapor menanyakan kepada terlapor apa hubungan saudara terlapor dengan dengan teman daripada pelapor atas nama D. Oleh karena itu dari pembicaraan chattingan tersebut ada yang kurang berkenan sehingga saudara terlapor melakukan pemukulan dan perusakan mobil daripada pelapor. Ya, sesuai dengan proses penyidikan, maka upaya paksa yang kita lakukan adalah malam ini kita melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penahanan. Aditya Hasibuan kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara ayahnya juga ditahan dan diperiksa di Propam Polda Sumatera Utara. Usai jadi sorotan akibat aksi penganiayaan anaknya terhadap seorang mahasiswa, kini kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan juga turut disorot. Pasalnya AKBP Akhirudin Hasibuan kerap menampilkan gaya hidup mewah dengan memamerkan kendaraan mewah miliknya. Mantan Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Akhirudin Hasibuan, kini tengah menjadi sorotan. Ia membiarkan aksi kekerasan anaknya, Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral yang dilakukan di hadapannya. Tak hanya itu, kini harta kekayaan polisi berpangkat AKBP itu pun ikut disorot. AKBP Akhirudin Hasibuan diketahui kerap tampil bergaya hidup mewah dengan memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Yang menjadi sorotan adalah apa yang dipamerkan ayah Aditya Hasibuan itu tak sesuai dengan jumlah kekayaannya yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat AKBP Akhirudin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp467.548.644 yang dilaporkan terakhir kali pada tahun 2021. Harta itu terdiri dari tanah seluas 566 meter persegi senilai Rp46.330.000, mobil seharga Rp370 juta, dan harta bergerak lainnya senilai Rp51.218.644. Kini AKBP Akhirudin Hasibuan telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumatera Utara karena melanggar kode etik. Bahkan dia terancam didemosi hingga ditempatkan di tempat khusus. Tim iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akan membahas terkait dengan kasus penganiayaan dari kronologi sampai dengan bagaimana penanganannya yang dilakukan anak perwira menengah Polri di Sumatera Utara bersama dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi sore hari ini. Selamat sore Pak Hadi. Pak Hadi? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sudah cukup jelas ya suara saya? Ya. Baik. Ya. Baik. Pak, terkait dengan bagaimana kasus ini Pak Hadi.
terakhir kali kami dapat informasinya setelah Aditya Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ayahnya AKBP Akhiruddin Hasibuan juga saat ini dicopot, betul? Iya, betul. Jadi yang bersangkutan saudara AH ini sudah dicopot dari jabatannya dan saat ini ditempatkan dalam tempat khusus, tahanan khusus di Propampolda. Tahanan khusus Propampolda. Apakah Ya, ini berarti statusnya juga akan naik sebagai tersangka atau tidak? Ya, yang bersangkutan sudah sebagai terlapor, kemudian 30 hari ke depan ini menjalani penempatan khusus, dan nanti proses selanjutnya adalah menunggu tahap persidangan yang dilakukan oleh internal Polda, Propam terutama. Oke, baik. Koreksi saya kalau saya salah, berarti saat ini Aditya Hasibuan anaknya ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ayahnya masih menunggu bagaimana hasil dari sidang internal. Tidak. Aditya A ini, saudara A ini sudah statusnya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kemudian terhadap orang tuanya atau ayahnya, saudara AH pun juga demikian. Dilakukan penahanan, hanya tempat penahanannya berbeda. Terkait dengan saudara A ini dilakukan penahanan di rumah tahanan umum. Kemudian untuk saudara AH dilakukan penahanan di Propampolda, rumah tahanan Polda. Tapi statusnya bagaimana Pak Hadi untuk Aditya Hasibuan tersangka? Bagaimana dengan tersangka? Iya, semuanya sama. Semuanya sama. Oke, baik. Ya. Karena kalau misalnya dari informasi yang kami dapat, ayahnya belum dijadikan tersangka, tapi saat ini ayahnya AKBP Akhiruddin Hasibuan yang sudah dicopot pun juga ditersangkakan, begitu ya Pak ya? Sudah. Pasalnya sama Pak? Terkait dengan saudara H ini terkait dengan pembiaran ya. Pembiaran. Oke, pembiaran, baik. Melihat bagaimana video yang sempat viral begitu Pak Hadi. Di sana kita lihat AKBP AH juga sempat berniat mengancam korban dengan menggunakan senjata laras panjang miliknya. Ini juga apakah menjadi sebuah materi dalam persidangan, karena kan tentu saja ya dianggap menyalahi kode etik tentunya sebagai seorang kepolisian atau perwira kepolisian. Informasi terkait hal itu saat ini sedang didalami oleh penyidik Krimum, Propam, dan Inspektorat yang langsung mendatangi rumah saudara AH. Jadi penyidik kita ingin memfaktakan atau membuktikan bahwa informasi itu betul atau tidaknya. Makanya sekarang tim masih bekerja di lapangan untuk menggali keterangan lebih jauh dan menggeledah rumah yang bersangkutan. Baik. Kalau dari investigasi sementara ini Pak Hadi, ada hubungan apa antara korban dengan pelaku? Mereka saling mengenal. Jadi saudara Ken Admiral dengan saudara A ini saling mengenal. Kalau dari informasi awal pemeriksaan kita dapatkan bahwa mereka ini ada terlibat perselisihan atau mungkin motif asmara di antara saudara Ken dengan saudara A dengan salah seorang teman wanitanya. Ini yang awal mula kemudian terjadi saudara A ini melakukan pemukulan di salah satu SPBU dan merusak kendaraan yang dikemudikan oleh saudara Ken. Nah, di malam tanggal 22, saudara Ken ini bersama 4 orang rekannya mendatangi rumah saudara A. Kemudian di situ terjadi perkelahian yang juga disaksikan atau dilihat oleh ayah daripada saudara A ini. Kabarnya penganiayaan tersebut terjadi 2 kali Pak, di pom bensin atau SPBU tersebut, kemudian yang kedua di rumah pelaku? Ini kan kasus saling lapor Mbak ya. Jadi tanggal 22 siang setelah dini hari mereka terlibat perkelahian di rumah saudara A itu, tanggal 22 Ken Admiral ini melapor
membuat laporan polisi ke Polrestabes Medan. Kemudian di tanggal 23, saudara Aditya pun juga melakukan hal yang sama, membuat laporan polisi di Polrestabes Medan. Oleh karenanya, penyidik Polrestabes Medan tentu kan harus hati-hati ya dalam menangani dua laporan yang tempatnya sama, peristiwanya juga sama, hanya ceritanya yang berbeda di antara masing-masing pelapor ini, sehingga penyidik betul-betul ingin memfaktakan cerita yang mana yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Itulah yang mungkin dinilai ada sedikit keterlambatan. Kemudian yang berikutnya bahwa pelapor saudara Ken Admiral ini belum sempat dimintai keterangan secara utuh dalam kapasitas sebagai saksi korban oleh penyidik Polrestabes Medan. Mengingat sesaat setelah atau beberapa hari setelah membuat laporan tanggal 22 itu, saudara Ken Admiral ini kembali berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya. Nah, penyidik Polrestabes Medan ini terus bekerja mereka sampai dengan mereka pun menetapkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan di bulan Februari. Memanggil, proses itu juga dilakukan memanggil saudara Ken Admiral untuk hadir dalam kapasitas sebagai saksi korban, namun yang bersangkutan berhalangan hadir atau tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Nah, di bulan Februari ini juga Propam Polda Sumatera Utara proaktif untuk melakukan pemeriksaan, karena di laporan polisinya Ken Admiral di Polrestabes Medan itu ada menyebutkan orang tua dari saudara A, yaitu oknum anggota Polri, hadir atau ada di lokasi TKP tersebut. Makanya Propam melakukan langkah-langkah proaktif untuk memeriksa keluarga, kemudian termasuk dengan saudara AH ini. Nah, kemudian ada permintaan, Mbak. Ada permintaan karena mungkin keluarga korban atau ibu korban ini menganggap bahwa proses yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Medan itu belum maksimal. Belum maksimal. Kemudian di tanggal 24 Maret, penyidik Polda dengan penyidik Polrestabes Medan itu melakukan gelar perkara dan mereka sepakat rekomendasinya untuk menarik proses penanganan perkara tersebut ke Polda Sumatera Utara di tanggal 28 Maret 2023. Kemudian proses berjalan dan tanggal 23 April kemarin, saudara Ken Admiral baru hadir memenuhi undangan penyidik untuk dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi korban. Jadi baru tanggal 23 kemarin. Kemudian maraton penyidik melakukan pemeriksaan karena waktu saudara Ken Admiral juga sangat terbatas di Medan. Dia harus kembali secepatnya ke Inggris. Jadi penyidik cepat menyelesaikan proses pemeriksaannya dan tanggal 25 penyidik menetapkan saudara A itu sebagai tersangka dan langsung ditempatkan dalam tahanan. Demikian juga dengan orang tuanya. Yaitu saudara AH. Berarti Pak Hadi sekaligus bentuk klarifikasi ya terkait dengan bagaimana masyarakat atau warganet juga memandang kasus ini, kabarnya atau narasi yang beredar itu kabarnya udah kasusnya Desember terjadi kok baru sekarang ditangani, apakah ada apa-apa begitu di belakangnya. Tapi dalam klarifikasi yang Pak Hadi lakukan sore hari ini dikarenakan jadwal yang kurang bersahabat begitu ya dalam proses pemanggilan antara para saksi yang terlibat dalam kasus ini termasuk juga saksi korban Ken Admiral, maka perjalanan kasus ini untuk penetapan tersangka juga baru bisa dilakukan pada akhir April ini begitu ya. Nah, baik. Ya, selain itu kan kita juga harus penyidik berhati-hati karena terkait dua laporan yang sering lapor ini, Mbak. Jadi kita juga tidak serta-merta atau harus cepatnya terburu-buru menetapkan status tersangka. Kalau kita lihat bahwa penyidik Polrestabes Medan pun
mereka sudah menaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Artinya bahwa proses ini berjalan, mereka ikutin koridor SOP ataupun mekanisme penyidikan yang berlaku, itu semuanya diikuti. Baik, Pak Hadi, saya juga ingin konfirmasi terkait dengan LHKPN atau katakanlah harta kekayaan dari AKBP Akhiruddin Hasibuan yang juga sedang disorot saat ini. Dikarenakan postingannya di media sosial berbeda jauh ternyata dari LHKPN yang dilaporkan oleh yang bersangkutan. Ini juga menjadi materi persidangan kah? Pemeriksaan dari kepolisian kah? Iya, saat ini tim inspektorat dengan Propam Polda mendalami terkait dengan informasi itu. Bapak Irwasda juga atas perintah Bapak Kapolda untuk menurunkan tim auditnya mencari informasi dan membuktikan kebenaran informasi tersebut. Semuanya kita dalami, Mbak. Oke, tapi kalau misalnya untuk kerutinan gitu, rutinitas dari yang bersangkutan begitu AKBP AH atau yang sekarang lagi dicopot ini AH ini dalam melaporkan harta kekayaannya atau seperti apa dari internal Polda Sumut ini sendiri dalam memantau bagaimana transaksi sehari-harinya, bukan transaksi ya, rekening begitu dari perwira kepolisian sehari-harinya serta apa saja yang diposting di media sosial seperti apa? Terkait dengan hal itu kan sudah menjadi kewajiban kita ya sebagai pejabat publik untuk melaporkan secara periodik harta kekayaan kita melalui LHKPN. Jadi bisa dilihat LHKPN kita masing-masing itu secara online dan kita juga menyampaikan juga secara online. Tidak ada kecurigaan selama ini Pak Hadi begitu. Apa yang dipamerkan di media sosial dengan LHKPN yang dilaporkan tersebut? Keseharian yang bersangkutan dalam bertugas ya sama lazimnya dengan anggota-anggota Polri yang lain. Jadi melakukan pekerjaannya, bertugas dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang ya katakanlah kalau secara kasat mata sehari-harinya tidak ada yang berbeda begitu ya Pak? Ya, seperti itu. Baik. Dan ada yang bikin saya atau membuat saya juga sedikit bertanya-tanya begitu Pak Hadi terkait dengan bagaimana apa yang digambarkan dalam video tersebut juga apakah itu juga merupakan gambaran sehari-hari dari yang bersangkutan begitu ketika AKBP AH secara refleks mengambil senjata laras panjang untuk menakut-nakuti warga sipil, kemudian juga tidak atau membiarkan anaknya melakukan kekerasan tersebut begitu dengan hanya katakanlah kata-katanya berbau menyemangati seperti itu. Kemudian anaknya sendiri juga Pak Hadi, apakah ini mereka memang gambaran keseharian mereka sehari-hari yang tidak terlihat oleh institusi kepolisian terutama Polda Sumut atau seperti apa? Terkait dengan perilaku masing-masing pribadi, apalagi sampai dengan keluarga seperti itu, tentu kan kita tidak bisa mengawasi secara langsung persen to persen, Mbak ya. Namun demikian, terkait dengan adanya tadi disampaikan informasi senjata laras panjang dan lain sebagainya, nah itu juga saat ini yang dilakukan oleh tim gabungan dari penyidik Krimkum, kemudian Inspektorat dan Propam yang juga sama mencari kebenaran atas informasi adanya senjata laras panjang yang untuk menakut-nakuti. Karena informasi yang kita terima hasil pemeriksaan awal itu yang bersangkutan saudara AH ini tidak mengakui bahwa itu sebagai sebuah senjata. Nah, namun demikian untuk membuktikan itu kita saat ini masih ada di lapangan menggeledah rumah yang bersangkutan. Nanti kita lihat hasil penggeledahan untuk bisa mengklirkan bahwa betul tidak itu sebuah senjata. Nanti kita akan sampaikan kembali. Baik, terakhir mungkin Pak Hadi, apakah setelah ini akan ada pengawasan yang lebih ketat begitu dari kepolisian, terutama Polda Sumut kepada para perwira kepolisiannya? Kami sampaikan bahwa Bapak Kapolda Sumatera Utara itu sangat tegas terhadap siapapun anggota Polri yang melanggar, berperilaku melanggar, kemudian apalagi sampai melakukan tindak pidana, sanksi hukumnya sangat tegas. PTDH dicopot, dan itu bukan hanya kali ini, ada beberapa kasus keterlibatan anggota yang lainnya juga, itu sangat tegas sekali. Jadi itu sebuah komitmen dari pimpinan kami, Bapak Kapolda Sumatera Utara, untuk tidak mentolerir
setiap perilaku menyimpang dari anggota Polda Sumatera Utara. Dan itu sudah sangat komit, tegas dibuktikan. Baik, kami harapkan seperti itu, jangan sampai ada lagi kejadian yang ya tentu saja insiden yang sangat mengkhawatirkan, memprihatinkan ini terulang kembali ke depannya. Betul. Sebelumnya Kami terima tetap kasih. mohon dukungan dari masyarakat untuk tugas-tugas kami di Polda Sumatera Utara bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Pak Hadi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara sebelumnya atas informasi dan juga waktunya dalam MNC News Now sore hari ini. Selamat kembali bertugas Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Selamat Waalaikumsalam sore, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh.